Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Didik Subagio, Sarjana Keperawatan Nurse MSI, kepada rekan-rekan semua yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Kristiasari. Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pertama-tama akan ada penyampaian hasil seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yang akan disampaikan oleh rekan kami M. Khofiaji Bardosi, ahli media keperawatan, yang dimentori oleh Bapak Didik Subagio, Sarjana Keperawatan Nurse MSI, dari unit rawat inap teruntuk dengan judul optimalisasi edukasi tanda diabetes pada keluarga pasien di ruang teruntuk RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kepada Saudara Bardosi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya M. Khofiaji Bardosi. Saya perawat dari ruang teruntuk. Pada hari ini akan melakukan seminar tentang optimalisasi edukasi tanda diabetes pada orang tua pasien di ruang rawat inap teruntuk RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang latar belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Kota Surakarta merupakan salah satu fasilitas kesehatan di daerah Kota Surakarta yang mempunyai isu dan atau problematika yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan observasi selama bertugas di ruang teruntuk RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, diperoleh beberapa permasalahan terkait dalam pelayanan keperawatan, antara lain satu, kurangnya kepatuhan petugas dalam melakukan 5 moment cuci tangan ruang rawat inap teruntuk. Yang kedua, belum optimalnya komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien dan keluarga pasien di ruang rawat inap teruntuk. Yang ketiga, belum optimalnya edukasi tentang tanda diabetes pada orang tua pasien di ruang rawat inap teruntuk. Yang keempat, kurangnya kepatuhan orang tua pasien dalam menutup pagar pelindung tempat tidur atau restraint bed di ruang rawat inap teruntuk. Dan yang kelima, kurangnya kepatuhan orang tua pasien dalam melakukan cuci tangan atau hand hygiene dan personal hygiene di ruang rawat inap teruntuk. Berdasarkan analisis isu di ruang rawat inap teruntuk RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, diidentifikasi isu sebagai berikut. Jadi ada 5 yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan keadaan saat ini, masih banyak tenaga medis belum melakukan 5 moment cuci tangan sebagai pencegahan infeksi nosokomia di ruang rawat inap. Jadi kondisi yang diharapkan nanti dapat optimalisasi tenaga medis terhadap menerapkan 5 moment di ruang rawat inap teruntuk. Lalu yang kedua, itu keadaan saat ini perawat seringkali hanya terfokus pada hal-hal utama seperti komunikasi tindakan keperawatan. Perawat lupa untuk memperkenalkan nama, mempertahankan kontak mata pada saat komunikasi dengan keluarga pasien dan pasien. Kondisi yang diharapkan pasien dan keluarga pasien dapat memahami terkait yang dijelaskan perawat dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga pasien dan keluarga mengetahui nama perawat dan memberi asuhan keperawatan selama dirawat. Lalu yang ketiga,
Perawat ruangan kadang belum atau tidak menjelaskan apa saja yang menjadi tanda-tanda plebitis setelah pasien anak terpasang infus dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien setelahnya. Lalu kondisi yang diharapkan, pengetahuan pasien dan keluarga pasien meningkat akan tanda-tanda plebitis dan tahu cara untuk menanggulanginya. Terus yang keempat, keluarga pasien atau orang tua kadang lupa atau tidak menaikkan pembatas tempat tidur atau restraint bed, sehingga meningkatkan resiko jatuh dari bed anak saat tertidur. Kondisi yang diharapkan, keluarga pasien dapat mengetahui apa saja resiko yang terjadi jika pembatas tempat tidur atau restraint bed tidak ditutup. Lalu keluarga pasien banyak yang belum melakukan cuci tangan atau hand hygiene dan personal hygiene yang kurang, sehingga bisa meningkatkan resiko infeksi nosokomial. Selanjutnya, edukasi pentingnya mencuci tangan dan menjaga personal hygiene kepada orang tua pasien atau penunggu pasien. Penetapan kualitas isu menggunakan analisis USG, penentuan prioritas isu yang dipilih berdasarkan metode urgensi, seriousness, dan growth. Jadi ada urgensi, seriousness, dan growth. Jadi nanti ada scoringnya 1 sampai 5. Adapun indikatornya sebagai berikut. Pengukurannya bisa menggunakan skala Likert, yaitu yang pertama tidak urgent, serius atau grow. Yang kedua kurang urgent, serius atau grow. Yang ketiga cukup urgent, serius dan grow. Yang keempat urgent, serius dan grow. Dan yang kelima sangat urgent, serius dan grow. Penetapan prioritas isu metode USG. Yang pertama ada kurangnya kepatuhan petugas dalam melakukan 5 moment cuci tangan di ruang rawat inap teruntuk dengan kriteria USG dengan jumlah 13 dengan ranking 3. Selanjutnya yang kedua, belum optimalnya komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien dan keluarga pasien di ruang rawat inap teruntuk, jumlah scoring 12 dengan ranking 4. Selanjutnya, belum optimalnya edukasi tentang tanda plebitis pada orang tua pasien di ruang rawat inap teruntuk, jumlah skornya 15, rankingnya 1. Kurangnya kepatuhan orang tua pasien dalam menutup pagar pelindung tempat tidur atau restraint bed di ruang rawat inap teruntuk, jumlah skor 14, rankingnya 2. Selanjutnya, kurangnya kepatuhan orang tua pasien dalam melakukan cuci tangan atau hand hygiene dan personal hygiene dirawat inap teruntuk dengan jumlah skor 14, ranking 3. Analisa hasil scoring dari kelima isu yang dilakukan dengan menggunakan metode USG, ditetapkan isu paling prioritas yakni belum optimalnya edukasi tentang tanda plebitis pada orang tua pasien di ruang rawat inap teruntuk RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dengan perolehan skor USG 15. Gagasan judul berdasarkan hasil analisis tadi diketahui core isunya adalah belum optimalnya edukasi tanda plebitis pada orang tua pasien di ruang rawat inap teruntuk Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi dengan mengusulkan rencana kerja dengan judul optimalisasi edukasi tanda plebitis pada orang tua pasien di ruang rawat inap teruntuk RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Selanjutnya ada visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi dari Pemkot Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata.
Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota, berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dari ketujuh visi tadi yang kita terapkan di laporan ini, yaitu di visi nomor 1 untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Adapun SOTK pemerintah Kota Surakarta, yaitu berdasarkan dasar hukum pembentukan dan penyusunan perangkat daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah yang meliputi dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dan lain-lain. Badan daerah yang meliputi badan perencanaan pembangunan daerah, badan penelitian dan pengembangan daerah, dan lain-lain. Dan kecamatan yang meliputi berbagai kecamatan yang ada di Surakarta. Ini bagian struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta dari wali kota sampai ke struktural yang dibawahi oleh wali kota Surakarta. Adapun profil Dinas Kesehatan Surakarta, yaitu Dinas Kesehatan Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Tugas pokok OPD Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu adalah perumusan kebijakan terkait upaya kesehatan, sumber daya manusia atau SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Selanjutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi. Yang selanjutnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait upaya kesehatan. Yang selanjutnya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait upaya kesehatan. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian. Yang terakhir, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pegawai. Adapun visi dari Dinas Kesehatan, yaitu visi pelayanan mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima, dan misi memberikan pelayanan yang prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Adapun tujuannya, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum
yaitu rencana strategis atau Renstra Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan khususnya ada 5, yaitu menjabarkan visi-misi pemerintah Kota Surakarta dalam program dan kegiatan dinas kesehatan untuk jangka waktu 5 tahun sebagai acuan bagi jajaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pelaksanaan program dan tolak ukur penilaian kerja pembangunan kesehatan Kota Surakarta selama 5 tahun sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun kebijakan pembangunan bidang kesehatan pada khususnya dan pembangunan Kota Surakarta pada umumnya. Sebagai bahan masukan pada Dewan Perwakilan Daerah Kota Surakarta dalam mengambil keputusan pembangunan kesehatan Kota Surakarta dan sebagai informasi dan bahan masukan bagi institusi kesehatan, institusi pendidikan dan institusi lain serta masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pembangunan kesehatan Kota Surakarta. Ini adalah susunan SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan. Adapun profilnya dan visi misi RSUD Ibu Fatmawati yaitu Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang tangguh, modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Misinya yaitu untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan profesionalisme SDM, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Dari visi ini tadi yang kita pakai yaitu yang meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Tujuan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna. Tujuan khususnya ada 3, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang akuntabel, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan petugas. Dalam rencana strategi tahun 2021 sampai 2026 yaitu arah dan prioritas strategi RSUD dan bagaimana mengendalikan strategi yang relevan dengan perkembangan apa yang membuat suatu RSUD berbeda dari RSUD lain walaupun tugas pokok dan fungsinya sama. Tujuan disusunnya rencana strategi bisnis RSUD Kota Surakarta 2021 sampai 2026 ini adalah sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas program selama periode 6 tahunan yang berjalan dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2022. Adapun ini bagian SOTK RSUD Ibu Fatmawati dengan direktur sebagai kepala dari RSUD berdasarkan peraturan Wali Kota Surakarta tahun 39 tahun 2021. Adapun identifikasi isu yang muncul dari laporan kami yaitu yang pertama belum optimalnya pengetahuan keluarga atau orang tua pasien tentang tanda-tanda flebitis di ruang teruntuk RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Dan yang kedua kurangnya kepatuhan keluarga pasien dalam melakukan cuci tangan hand hygiene dan personal hygiene di ruang teruntuk RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta
dan kurangnya kepatuhan keluarga pasien dalam menggunakan pembatas tempat tidur atau restraint bed di ruang keruntung RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta berdasarkan scoring yang sudah direkomendasikan tadi. Adapun isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pengetahuan keluarga pasien atau orang tua pasien tentang tanda-tanda diabetes di ruang keruntung, dan gagasan yang diangkat untuk melakukan optimalisasi edukasi tentang tanda diabetes pada orang tua pasien di ruang keruntung RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Dan ini matriks rencana kerja yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama pelaksanaan konsultasi dengan mentor tentang isu, rancangan aktualisasi dan rancangan kegiatan terkait dengan belum optimalnya pengetahuan keluarga atau orang tua pasien tentang tanda-tanda diabetes di ruang keruntung RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang kedua, pembuatan draft perancangan optimalisasi edukasi tentang tanda diabetes pada orang tua pasien di ruang keruntung RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dengan media leaflet dengan penanggung jawab ruangan, mentor, dan tim PKRS. Yang ketiga, pelaksanaan FGD atau Focus Group Discussion dengan kepala ruang keruntung dan teman sejawat terkait tentang isu, rancangan aktualisasi dan perancangan kegiatan edukasi orang tua pasien dengan media edukasi leaflet tanda-tanda diabetes pada pasien. Yang keempat, sosialisasi dan uji coba terkait media edukasi dari hasil FGD Focus Group Discussion dengan kepala ruang keruntung dan teman sejawat ruang keruntung. Yang kelima yaitu pelaksanaan sosialisasi media edukasi leaflet pada pasien dan keluarga atau orang tua di ruang keruntung. Yang keenam, implementasi monitoring pelaksanaan optimalisasi edukasi tanda diabetes pada pasien dan keluarga di ruang keruntung. Selanjutnya, pendokumentasian kegiatan pelaksanaan edukasi kepada orang tua pasien dan dengan media edukasi. Yang terakhir itu monitoring dan evaluasi pelaksanaan dengan media edukasi. Adapun rencana kerja menengah yaitu dari bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2025, sekitar kurang lebih 6 bulan setelah dilakukannya seminar laporan, yaitu proses pengajuan atau konsultasi dengan dan kolaborasi dengan tim PKRS tentang penyempurnaan media leaflet yang digunakan untuk promosi kesehatan. Yang kedua, melakukan sosialisasi leaflet tentang tanda-tanda diabetes pada orang tua pasien anak di ruang atau unit lain yang terkait seperti ruang sidolur, icu, perinatologi, dan poliklinik anak. Yang selanjutnya, membuat stand banner edukasi tentang tanda-tanda diabetes. Yang terakhir, melakukan monitoring, evaluasi, sosialisasi leaflet di ruang atau unit lain yang terkait setelah dilakukan sosialisasi. Kesimpulannya, pasien dan keluarga pasien atau orang tua dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien terkait tanda diabetes dan cara menanggulanginya. Untuk rekan sejawat, bidan, dan perawat, memberikan pengetahuan baru penggunaan media edukasi leaflet tentang tanda gejala diabetes pada keluarga pasien. Untuk rumah sakit dapat memberikan manfaat pada seluruh sivitas hospitalia RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dari aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mendukung visi dan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Berikut adalah video dokumentasi selama melakukan konsultasi dengan mentor dan sosialisasi kepada keluarga pasien. Berikut adalah video dokumentasi selama masa pembuatan laporan. Konsultasi dengan mentor Bapak Didik Subagio selaku Kepala Seksi Keperawatan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pelaksanaan fokus group discussion dengan Kepala Ruang Keruntung Ibu Emma Ardani beserta rekan perawat ruang keruntung.
pelaksanaan sosialisasi media leaflet kepada keluarga pasien ruang beruntung didampingi oleh Mentor Bapak Didi Subagio, Kepala Ruang Beruntung Ibu Emma Ardani, dan beberapa teman perawat yang sedang bertugas. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil seminar laporan dari saya kembalikan kepada moderator. Selamat. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu kepada Mas Homyadi Badosi. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Didi Subagio S.Kepras MSI untuk menyampaikan masukan dan sarannya kepada Mas Homyadi. Waktu di tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Selamat pada Mas Badosi yang sudah menyelesaikan rangkaian aktualisasi dan juga orientasi tempat kerja, sehingga laporan bisa diselesaikan tepat waktu. Aplaus dulu untuk Mas Badosi. Untuk selanjutnya mencermati hasil laporan dan presentasi yang dilakukan, ada beberapa yang nanti saya kasih tanda, silahkan untuk diperbaiki. Terutama yang perlu ditekankan adalah perlunya konsistensi dalam penulisan judul. Ya, judul ada beberapa yang mungkin perlu disesuaikan. Terus yang selanjutnya terkait dengan pelaksanaan, dari kita cermati sudah sesuai dengan rencana yang disusun, rancangannya juga, waktunya juga sudah ada, tinggal nanti pada saat pelaksanaan di jangka menengah perlu ditekankan kembali, karena nanti untuk pemantauan edukasi pada orang tua, terutama orang tua anak yang terpasang infus ini kan tidak hanya di ruang beruntung, tapi di unit lain yang terkait juga masih banyak. Silahkan nanti untuk bisa dikembangkan di unit lain juga, diberikan pemahaman yang sama, disempurnakan leafletnya, dan nanti bisa dilakukan edukasi pada keluarga pasien di ruang terkait seperti di Sidoarjo atau mungkin juga di Piju juga, ya. Terus nanti juga kepada keluarga pasien dipastikan mereka mempunyai pemahaman yang sama dengan yang diharapkan, supaya nanti tidak terjadi miskomunikasi pada saat ada permasalahan pemasangan infus, ada pemindahan lokasi, yang diberikan pemahaman yang sama untuk mencegah terjadinya prejudice. Ya, saya kira itu untuk masukan bisa direncanakan untuk jangka menengah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk masukan dan sarannya dari Bapak Didi. Demikian telah dilaksanakannya seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Megawati Soekarno Kota Surakarta. Semoga bisa bermanfaat sebagaimana semestinya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.